Berjumpa lagi dengan Drama Nikah. Hari ini saya mau bercerita tentang sebuah kisah yang sangat sedih. Tapi sebelumnya mau mengingatkan kembali buat teman-teman untuk yang mau mengirimkan cerita, silahkan WA saja ceritanya ke nomor 0822 1000 4859. Jangan lupa follow juga Instagram kami @dramanikah, karena di Instagram kami belum ada follower ya kayaknya. Mohon aja bantuannya teman-teman semua supaya kisah acara Drama Nikah bisa berkembang. Kemudian jika follower Instagram sampai 100.000 nih, impian saya lah, semoga sampai ya. Nanti saya berencana akan bikin sketsa film-film pendek yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Nanti rencananya sih insya Allah ingin saya tayangkan di YouTube. Jadi buat teman-teman semua mohon dukungannya. Follow Instagram kami @dramanikah, kemudian share podcast ini, di-share ke instastory kalian. Jangan lupa tag Instagram kami Dramanikah, sehingga banyak teman-teman lain yang ikut mendengarkan podcast ini dan podcast ini makin berkembang. Kemudian follower Instagram kami juga bertambah. Yang penting, intinya sih Drama Nikah ini dibuat agar banyak cerita-cerita bermanfaat yang bisa diambil untuk kehidupan kita semua. Banyak sekali di sini cerita-cerita tentang kegagalan seseorang yang di kemudian hari tidak terjadi lah, kalau kita bisa belajar, tidak terjadi pada kita ini yang udah menikah atau mungkin yang belum menikah. Jadi kalau ingin bercerita jangan ragu-ragu juga, kirim ceritanya ke Instagram kami, kirim ke WhatsApp kami di 0822 1000 4859. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di sini disebutkan bukan nama asli ya. Langsung saja, namaku adalah Lisna, bukan nama asli. Aku asli daerah Jawa Tengah. Namun saya tidak akan menyebutkan ini aku atau saya ya. Oke. Aku asli Jawa Tengah, tapi aku tidak akan menyebutkan dari mana asalku, lebih spesifik. Ini untuk privasi. Aku mau cerita tentang pengalaman hidup yang sangat pahit. Mungkin cerita ini hanya terjadi dalam film untuk bayangan orang lain ya. Tetapi cerita sedih ini benar-benar terjadi dalam kehidupanku. Aku terlahir sekitar tahun 70-an dari orang tidak punya, dari orang tua yang tidak punya. Kedua orang tuaku adalah seorang buruh. Aku sekolah hanya lulusan SD hingga suatu dewasa. Sekitar umur belasan tahun aku bekerja sebagai pembantu di salah satu kota. Aku tumbuh sebagai wanita yang cantik menurut orang lain. Tetapi aku juga punya sifat yang keras. Itu juga pendapat beberapa orang. Kalau kata ibuku, sifat kerasku ini mungkin karena wetonku, yaitu hari lahirku hari sekian ya. Saya nggak menyebutkan ya, takutnya ini orang lain belum tentu percaya, ada juga yang percaya.
Intinya di sini dia punya lahir di hari tertentu yang kata Primbon, kalau lahir di hari itu maka dia punya watak keras. Namun, walaupun aku punya watak keras, rezekiku akan dimudahkan. Suatu ketika, aku berkenalan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu menurutku seorang yang mapan karena beliau merupakan seseorang yang bekerja dan dia bekerja di perusahaan tambang. Dia pun menjabat sebagai pimpinan. Sedangkan aku sendiri hanya gadis desa. Gadis desa lulusan SD jadi pembantu lagi. Sehingga dia sangat-sangat levelnya jauh dari aku. Mungkin malah aku cocoknya jadi pembantu dia jadi majikan aku. Hehehe. Di sini dia menuliskan hehehe. Pendengar drama nikah, setelah beberapa kali bertemu bulan demi bulan, kami semakin mengenal. Akhirnya kami ingin menjalin hubungan lebih serius, yaitu pernikahan. Kalau zaman dahulu, ketika kita berkenalan lawan jenis, hanya ketemu tidak pacaran. Tapi kalau sudah kenal, kami biasanya atau orang-orang lain memutuskan untuk menikah. Nggak seperti zaman sekarang. Pendengar drama nikah, sebenarnya ada perbedaan di antara kami, yaitu agama. Namun, kami tidak pernah mempermasalahkan. Bahkan ketika meminta restu orang tua, bapak dan ibuku langsung setuju kalau kita akan menikah. Bapak nggak pernah mempermasalahkan masalah perbedaan agama. Bapak justru malah senang ada pria mapan yang mau bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya. Karena kami hanya orang biasa. Jadi dalam keluarga kami hanya aku yang memiliki pasangan, seseorang yang cukup mapan. Hingga kami akhirnya menikah. Kami menjadi keluarga yang bahagia. Akhirnya kami pindah ke Kalimantan karena suamiku kerja di sana. Dan dia mendapatkan rumah dinas di sana. Untuk informasi saja, sebelumnya suamiku sebelum menikah memang sudah cukup, namun setelah menikah kami diberi kemudahan. Harta kami semakin bergelimang, kami hidup serba kecukupan bahkan lebih. Kami juga diberi kemudahan, diberi buah hati oleh Tuhan dengan mudah. Di tahun 90-an kami sudah punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan, mungkin puluhan bahkan ratusan juta pastinya. Aku bener-bener gak kebayang. Orang tuaku juga ikut senang karena aku rutin kirimin uang ke dia. Baju baru, uang, apa yang dia mau, aku bisa beliin untuk dia. Jujur aja, saudara-saudaraku, kakak maupun adikku gak mampu seperti aku. Mereka gak mampu bahagiakan orang tuanya. Kadang sih aku kesel ketika saudara-saudaraku tidak perhatian terhadap orang tua. Seharusnya walaupun sedikit, setidaknya bisa disisihkan untuk orang tua. Kadang aku suka menasihati dia. Kalian itu harusnya kerja keras. Kalau bukan aku, ibu nggak bisa bahagia loh.
Kalau punya duit seberapa aja mending dikasih aja orang tua. Walaupun dalam hati sangat kesel terhadap mereka. Para pendengar drama nikah, aku semakin sadar kalau wetonku ini membawa rezeki buat kehidupan keluargaku. Semenjak menikah, rezeki suami semakin terbuka. Aku yakin gara-gara itu, gara-gara wetonku, membawakan kehidupanku menuju seperti ini. Semakin dipermudah. Suatu ketika aku terpikir untuk ikut andil dalam mengatur keuangan suami. Karena dia sibuk, aku hanya dikasih uang bulanan. Paling enggak kalau aku ikut mengatur, beban suami lebih dimudahkan. Jujur saja, gara-gara itu makin lama aku semakin suka mengatur kehidupan suamiku. Selain keuangan, ketika suami nongkrong, kadang-kadang aku larang. Suami tiba-tiba belanja banyak, kadang aku marahi. Kadang suami balik marah ke aku. Gara-gara aku, kehidupan dia tidak bebas, kata dia. Aku pun balik bilang ke dia, kamu sukses gara-gara aku. Kamu rezekinya banyak gara-gara aku, rezeki kamu dimudahkan. Kamu jangan asal ngomong. Aku di sini juga rawat anak-anak kamu. Tapi dia semakin marah. Sejak itu kami semakin bertengkar gara-gara masalah sepele. Hingga puncaknya ada seseorang yang suka sama suamiku. Aku semakin curiga. Pendengar drama nikah, sudah setahun kami sering bertengkar. Aku akhirnya sempat ke orang pintar untuk mencari petunjuk agar suamiku menjadi nurut terhadap aku. Bahkan setelah bertemu orang pintar, dia juga bilang kalau emang benar suamiku punya selingkuhan. Tapi walaupun aku sempat ke orang pintar, suamiku tetap gak nurut. Gak ada hasil apa-apa. Kami tetap selalu bertengkar. Hingga suatu malam, kami bertengkar sangat hebat. Dan malam itu kami sepakat untuk bercerai. Tapi aku mau harta ini dibagi rata. Kemudian setelah kami bercerai, kami menjual harta-harta kami, semua aset kami, termasuk rumah. Beberapa harta kami jual dengan cepat dengan harga murah. Yang penting masalah ini cepat selesai. Anak laki-lakiku ikut suami, sedangkan 2 anak perempuan ikut aku. Anak laki-laki sudah dewasa semua, jadi gampang diurus. Kalau 2 anak perempuanku masih kecil, 2 tahun dan 5 tahun. Memang berat, tapi aku bisa jalan. Aku pasti bisa jalani. Setelah berpisah dengan suami, aku mengontrak rumah. Sehari-hari untuk makan aku beli buat anak-anakku termasuk susu.
Setelah setahun lebih, uangku mulai habis. Karena aku tidak kerja, rasanya semakin sulit sekali hidupku. Hingga suatu hari aku menyerah untuk merawat anak-anakku. Akhirnya kedua anak perempuanku aku serahkan ke orang yang bisa berlebih tanggung jawab. Anakku yang kecil dipungut oleh seseorang yaitu Pak Haji dan istrinya sebagai anak, sedangkan yang besar ikut budenya. Saat ini aku sehari-hari berjualan di pinggir jalan, berjualan roti, gorengan, dan minuman. Pernah ada suatu kejadian, tempat jualanku digusur. Sedih sekali rasanya. Dan saat ini aku masih tinggal di gubuk juga. Gubuk kecil tetap di pinggir jalan. Gubuk yang suatu saat bisa hancur kalau ada angin dan hujan. Pernah suatu ketika, aku mengetahui tempat kerja anak laki-lakiku. Aku mencoba mengunjunginya berharap dikasih uang. Aku menunggu lama di kantornya. Ternyata dia tidak ada, kata satpam. Aku rasa dia menghindar dari aku. Saat ini hidupku benar-benar hancur, tapi aku harus kuat. Aku tidak punya siapa-siapa, aku tidak pernah bertemu dengan kedua anak perempuanku, aku juga tidak pernah bertemu dengan saudara-saudaraku, kakak dan adik-adikku. Sekian cerita dari aku, terima kasih.